Bagi sebagian orang, tentu pernah mendengar istilah ideologi kapitalisme. Kapitalisme adalah istilah yang akrab dengan paham penerapan sistem ekonomi bebas. Namun, seperti apa sih itu kapitalisme? The tech industry has some problems. In fact, it's no longer the most trusted sector in 1/3 of the country. Dikutip dari Dana Laman Moneter Internasional atau IMF, kapitalisme adalah di mana pelaku usaha swasta dapat memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga permintaan dan penawaran dapat berjalan secara bebas. Bahkan, peran negara juga sangat terbatas dalam menentukan harga pasar, terutama di sektor industrial. Istilah kapitalisme awalnya muncul dari konsep perekonomian di Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar dari Eropa Barat menuju ke Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja. Penyebaran ini mengakibatkan pasar yang cukup besar, sehingga investasi di bidang produksi industrial menjadi bernilai selama revolusi industri. Ide dasar kapitalisme pertama kali diterapkan oleh Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul The Will of Nation pada tahun 1776. Adam Smith sendiri merupakan seorang ekonom dan filsuf yang berasal dari Skotlandia. Selama revolusi Prancis berakhir dan berhasil menyapu sisa-sisa feodalisme, kebijakan Smith semakin dipraktikkan karena dia menginginkan keputusan ekonomi dapat diserahkan kepada kekuatan pasar dengan tujuan agar mereka dapat mengatur dirinya secara bebas. Lantas, seperti apa prinsip pasar bebas itu? Masuknya Indonesia dalam perjanjian RCEP dapat meningkatkan integrasi di rantai pasok global, terutama di kawasan RCEP. Salah satu prinsip utama kapitalisme adalah pasar bebas. Ini berarti keputusan ekonomi diambil oleh kekuatan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Pada dasarnya, istilah pasar bebas merupakan kebijakan pemerintah yang tidak membeda-bedakan perlakuan untuk proses impor dan ekspor. Dengan kata lain, permintaan dan penawaran di dalamnya tidak terikat pada regulasi atau sistem dalam suatu negara. Contoh seperti pedagang atau pembeli, mereka bisa mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi tanpa melibatkan pemerintah. Mereka mempunyai kuasa secara penuh untuk menentukan harga jual sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. Namun, aktivitas semacam ini tentu memiliki dampak positif dan negatif dalam stabilitas ekonomi di suatu negara. Ketika terjadi aktivitas ekspor, tentu saja dapat berdampak untuk meningkatkan kualitas produk yang ada di dalam negeri. Dan ini membuat produsen harus dituntut untuk mampu kreatif dalam menonjolkan kualitas produk mereka untuk dikirimkan ke luar negeri. Semakin meningkatnya kualitas produk, maka akan semakin meningkat daya saing dari produk yang ada di dalam pasar global. Bagi siapapun yang mempunyai modal, adanya pasar bebas dapat memberikan peluang untuk menginvestasikan modal tersebut ke bisnis yang potensial. Hal ini juga menguntungkan bagi pelaku usaha, karena bisa memanfaatkan investor tersebut agar bisa melakukan investasi di dalam bisnisnya. Adanya mekanisme pasar bebas juga dapat memberikan keuntungan karena terbukanya lapangan pekerjaan. Mungkin selama ini terdapat persepsi bahwa kebebasan ini hanya berlaku untuk penawaran barang dan jasa, namun sebenarnya juga bisa menawarkan seperti modal dan tenaga kerja. Katakanlah seperti perusahaan Sony yang ingin memulai bisnisnya ke Indonesia. Tentu saja perusahaan tersebut butuh tenaga kerja yang berasal dari Indonesia untuk mengelolanya. Secara otomatis, hal ini juga dapat membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Namun di samping dampak positif, keberadaan pasar bebas tentu juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari pasar bebas juga bisa memicu timbulnya perilaku konsumtif di masyarakat. Sebagai negara berkembang, jika dilihat dari sisi pengadaan alat produksi, Indonesia masih tertinggal dari negara maju. Padahal terdapat berbagai produk medis, elektronik, hingga fashion yang memiliki harga tinggi masuk ke pasar Indonesia. Apalagi jika dilihat dari kecenderungan masyarakat yang berlomba-lomba membeli produk tersebut hanya untuk memenuhi gengsi dan pergaulan. Contoh seperti orang yang sebelumnya sudah memiliki ponsel dengan kualitas yang bagus untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi karena adanya ponsel keluaran terbaru yang lebih canggih namun dengan harga selangit, mereka rela membelinya hanya karena banyak circle pergaulan mereka yang memakainya. Hal inilah yang merupakan perilaku konsumtif di masyarakat.
baku pun menurun. Produsen mengaku telah melakukan berbagai cara menyiasati lonjakan harga bahan baku. Mekanisme dari pasar bebas juga dapat berpengaruh pada aktivitas ekonomi yang selalu berjalan fluktuatif, di mana pada periode tertentu seorang produsen bisa mengalami keuntungan yang sangat tinggi, namun bisa juga mendadak mengalami kerugian yang sangat besar. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat secara langsung. Dampaknya bisa seperti penurunan kurs mata uang, pemutusan hubungan kerja, hingga inflasi yang sulit dikontrol. Contoh seperti negara Venezuela, inflasi di Venezuela bahkan mencapai 234% pada tahun 2022. Angka itu mewakili perlambatan dari tahun sebelumnya, karena negara Amerika Selatan tersebut tengah berjuang dengan krisis ekonomi yang panjang. Bahkan, Presiden Nicolas Maduro dan pemerintahannya sampai turun untuk menekan inflasi dengan kebijakan ekonomi yang kaku, termasuk menahan nilai tukar dan menaikkan pajak. Negara berkembang mungkin tidak memiliki perlindungan perdagangan yang cukup untuk mengcover industri dalam negeri mereka. Tarif yang rendah atau tanpa tarif sekalipun dapat membuat produk impor lebih murah dibandingkan dengan produk lokal, hingga berdampak sulit bagi produsen lokal untuk bersaing secara harga. Meski TikTok Shop telah resmi dilarang sejak pekan lalu, namun pada kenyataannya volume pengunjung di pusat grosir Tanah Abang, pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini tetap sepi. Selain itu, kurangnya standar kualitas dan regulasi yang ketat juga dapat membuat produk impor lebih mudah masuk ke pasar negara berkembang. Bahkan, standar mereka tidak sama untuk memenuhi produk lokal. Contoh seperti kasus TikTok kemarin yang sempat ditutup oleh pemerintah. Selain izin dan regulasi mereka yang belum jelas, pemerintah juga mengkhawatirkan penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh TikTok untuk tujuan bisnis. Hal ini akan dapat membuat TikTok dengan mudah memonopoli pasar karena adanya permainan algoritma sosial media. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem yang membebaskan masyarakat untuk mengatur ekonominya masing-masing. Dengan sistem ini, maka di setiap individu diberikan kebebasan untuk memiliki usaha, baik dengan skala kecil ataupun skala besar. Amerika Serikat menganut sistem ekonomi kapitalis dan memberikan kesempatan untuk pihak swasta mengembangkan perusahaannya. Sistem kapitalis di negara ini sudah terjadi lebih seabad yang lalu. Bahkan, Forbes menyebut dari 27 juta perusahaan yang terdapat di Amerika Serikat, hampir seluruhnya adalah milik swasta. Ditambah, perusahaan swasta tersebut berkembang pesat di Amerika Serikat. Bahkan perusahaan swasta kecil dengan kurang dari 500 karyawan dapat menyumbang 46% PDB non-pertanian di Amerika Serikat. Salah satu solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan dari kapitalisme adalah adopsi sistem ekonomi yang berbasis kooperatif, di mana kepemilikan dan pengelolaan usaha dapat dilakukan secara kolektif oleh anggota-anggota yang terlibat. Konsepnya ini adalah untuk mengurangi disparitas ekonomi dan memberikan lebih banyak kontrol kepada pekerja dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun juga perlu diingat bahwa implementasi solusi-solusi ini bisa saja kompleks dan bergantung pada konteks sosial politik di masing-masing negara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tolong bantu komen untuk hal gila apa lagi yang harus dibahas di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya.